Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, IKPH Tining Tias, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Banyuasin. Kali ini dalam demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran pada modul 3.1 ini, perasaan saya adalah sangat senang sekali karena saya bisa menjadi lebih paham mengenai bagaimana cara proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang akan saya ambil nanti menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Saya akan mengajak mereka berkolaborasi dalam diskusi KKG, rapat sekolah, ataupun sharing pembelajaran dan berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Selain itu, melalui aksi nyata, saya juga akan menjadi role model bagi seluruh warga sekolah, sehingga apa yang saya dapatkan ini menjadi hal yang sangat menarik serta berguna bagi ekosistem perubahan yang positif yang ada di sekolah saya. Jika menjalani kehidupan sehari-hari, selagi kita berperan sebagai pemimpin pembelajaran, pasti kita akan berhadapan dengan sebuah masalah. Dan agar keputusan yang kita ambil menjadi efisien dan tepat, saya akan menerapkan 9 langkah proses pengambilan keputusan untuk mengambil sebuah keputusan dari masalah yang saya hadapi. Yang pertama, langkah awal yang akan saya laksanakan adalah menganalisis masalah tersebut, mengenali nilai-nilai apa saja yang bertentangan di dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang bisa saya jadikan ukuran tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, saya akan menguji benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Setelah itu, saya akan mengkategorikan masalah yang terjadi dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Apakah permasalahan itu mencakup kepentingan yang pertama, individu melawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Setelah mengkategorikan masalah tersebut berdasarkan 4 paradigma, saya akan menerapkan prinsip resolusi menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa kasihan. Kira-kira mana yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan nanti? Selanjutnya, saya pun akan melakukan investigasi opsi trilema, yaitu mencari alternatif pemecahan masalah jika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam situasi tersebut. Yang kedelapan, saya akan segera mengambil keputusan. Kemudian setelah mengambil keputusan, saya akan melihat lagi keputusan saya dan merefleksikannya. Apakah keputusan yang sudah saya ambil bisa menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru? Dan apakah yang keputusan yang saya ambil bisa diterima oleh banyak pihak yang terlibat di dalam situasi yang sedang saya hadapi? Mengenai mulai kapan saya akan menerapkan, yaitu ketika saya dihadapkan oleh suatu masalah yang segera menuntut saya untuk mengambil keputusan, pada saat itu jugalah saya akan menggunakan 9 prinsip pengambilan keputusan sehingga apa yang akan saya jalani menjadi lebih bermanfaat dan lebih bisa menyelesaikan masalah. Hal ini adalah komitmen bagi saya untuk melaksanakan praktik dalam penerapan ilmu yang sudah saya dapatkan di
di dalam modul 3.1 ini. Dan agar tidak lupa, saya akan mulai menuliskannya di dalam jurnal pribadi saya. Itu akan saya gunakan sebagai bahan refleksi dan sebagai bahan acuan ketika saya menghadapi situasi yang sama di masa yang akan datang. Mengenai siapa saja yang akan saya ajak untuk mendampingi saya ataupun untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah kepala sekolah, karena beliau adalah pemimpin tertinggi yang bisa mengambil keputusan di dalam institusi sekolah. Yang kedua, saya pun akan mengajak rekan sejawat berkolaborasi karena dari evaluasi dan masukan ataupun saran dari mereka itu akan membantu saya untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana. Apabila situasi yang sedang saya hadapi terkait dengan murid, saya pun akan mengajak mereka untuk berkolaborasi sebagai bahan pertimbangan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, saya juga akan mengajak komite sekolah apabila masalah ini mencakup tentang hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Yang terakhir, saya juga akan melibatkan warga sekolah atau pemangku kebijakan di sekitar lingkungan sekolah apabila masalah yang saya hadapi mencakup hal yang lebih besar yang ada di lingkungan sekolah. Baik, demikian adalah demonstrasi kontekstual yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Salam dan bahagia, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.